Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Widiani dari kelas 1E, program studi PGSD, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu pendidikan. Dosen pengampunya Bapak Mawardi, SSI MPD, yang berjudul Hakikat Pendidikan. Konsep dasar ilmu pendidikan. Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Ngalim Purwanto 2002-11. Rumusan pendidikan lebih jauh termuat dalam Undang-Undang 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. A. Hakikat pendidikan. 1. Pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah dua kata yang dipadukan, yakni ilmu dan pendidikan, yang masing-masing memiliki arti dan makna tersendiri. Ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan pengetahuan atau konsep yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah, yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik atau suatu proses bantuan yang diberikan orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna. Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang didapat dari lembaga formal dan non-formal. Dalam memahami pengertian, terlebih dahulu perlu diketahui dua istilah dunia pendidikan, yaitu pedagogi yang berarti pendidikan dan pedagogia artinya ilmu pendidikan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani pedagogia atau paedos dan agoge, saya membimbing atau memimpin anak. Berdasarkan asal kata tersebut, pendidikan memiliki pengertian, yaitu seseorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya agar dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Pendidikan ada sejak pertama manusia mengenal komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Pendidikan jika dikaji berdasarkan sifat sasarannya, yaitu manusia yang mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Menurut William F. O'Neill mengemukakan terdapat 3 macam bentuk pendidikan, yaitu yang pertama, liberalisme pendidikan, yang kedua, liberasionisme pendidikan, dan ketiga, anarkisme pendidikan. Unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan. Yang pertama, ada usaha dalam bimbingan, pimpinan, atau pertolongan dan dilakukan secara sadar. Yang kedua, ada pendidik, pembimbing, atau penolong. Yang ketiga, ada yang terdidik atau si terdidik. Yang keempat, bimbingan itu mempunyai dasar dan tujuan. Dan yang kelima, ada alat-alat yang digunakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntutan dalam hidup. Tumbuhnya anak-anak, maksudnya pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dari beberapa pengertian atau batasan pendidikan dari para ahli tersebut, meskipun berbeda secara redaksional, tetapi secara esensial terdapat kesatuan unsur-unsur atau faktor-faktor yang terdapat di dalamnya, yaitu bahwa pengertian pendidikan tersebut menunjukkan suatu proses bimbingan, tuntunan, atau pimpinan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan, dan sebagainya. B. Landasan ilmu pendidikan. Asumsi-asumsi yang menjadi titik tolak dalam rangka pendidikan berasal dari beberapa sumber, yakni agama, filsafat,
ilmiah, dan yuridis. Berdasarkan sumbernya, jenis landasan pendidikan dapat diidentifikasikan dan dikelompokkan menjadi 1. Landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Ada berbagai aliran filsafat, antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, Pancasila, dan lain-lain. 2. Landasan ilmiah pendidikan. Landasan deskriptif atau ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia sebagai sasaran pendidikan apa adanya atau desain yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Landasan deskriptif pendidikan umumnya bersumber dari hasil riset ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu. Sebab itu landasan deskriptif pendidikan disebut juga landasan ilmiah pendidikan atau landasan faktual pendidikan. Pendidikan yang diselenggarakan dengan suatu landasan yang kokoh, maka prakteknya akan berjalan dengan baik dan akan meminimalisirkan terjadinya kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan, sehingga praktek pendidikan menjadi efisien, efektif, dan relevan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan pembangunan. 3. Landasan hukum yuridis. Landasan hukum atau yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Sekian materi yang bisa saya jelaskan tentang hakikat pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.